warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Setiaki dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Jerman kelas 12 semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang personal pronomen. Was sind Pronomen? Nah, pronomen itu apa sih? Nah, pronomen itu kata ganti. Kata ganti adalah perwakilan dari kata benda atau selompok kata benda, atau kata ganti bisa berarti untuk, kata lain karena itu istilahnya Jerman untuk kata. Bentuk jamak dari kata ganti adalah kata ganti atau kata ganti. Nah, di sini tuh ada banyak jenis kata gantinya. Yang pertama itu ada jenis kata ganti orang. Kata ganti orang itu kayak aku, kamu, dia, itu, kita, kamu, mereka. Terus kalau kata ganti posesifnya itu ada milikku, milikmu, miliknya, milik kami, milikmu, kamu. Terus kata ganti demonstrasif juga ada ini, itu, seperti itu, sama. Terus kata ganti relatifnya itu ada yang, itu, yang. Terus ada juga kata ganti tanya kayak siapa, apa, bagaimana, yang mana ya. Terus kata ganti tidak pasti itu setiap orang, segalanya, beberapa, setiap orang, masing-masing, tidak ada, man. Terus kata ganti refleksinya itu milikku, milikmu, aku, kamu, kami, kamu, dirimu sendiri. Nah, di sini saya juga memberikan contoh. Dalam bahasa Jerman, kata kerja berubah berdasarkan kata ganti orang. Perubahan kata kerja akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, di sini ada contohnya. Ich bin Jahre. Jahre alt artinya itu saya berumur tahun. Nah, di sini itu ada Lehrer. Lehrer itu guru laki-laki. Kalau Lehrerin itu guru perempuan. Ich bin Lehrerin. Saya adalah seorang guru. Schüler itu artinya pelajar laki-laki atau Schülerin itu pelajar perempuan. Nah, selanjutnya ini ada tabel perubahan kata benda kepemilikan. Nah, di sini ada maskulin, feminim, dan netral. Maskulin ini untuk yang cowok, feminim itu untuk yang cewek, sedangkan yang ada netral juga. Nah, contoh yang pertama itu ada have air matter. Nah, ini artinya dia tuh nanyain apakah kamu meter gitu kan. Nah, kalau yang pertama itu kan name meter, berarti kan dia cuman kayak tidak meter, berarti dia bukan meter. Nah, sedangkan yang B nya ini adalah tidak nama saya meter Baumer gitu. Terus kalau yang ketiga itu kan ja itu artinya iya kan, jadi kayaknya nggak mungkin kita jawabnya yang C. Nah, terus yang nomor 2 itu ada Wowenzi. Nah, yang pertama ini dia sie ist Hausfrau. Nah, masa dia kan kamu ditanyain di mana kamu tinggal, di mana kamu berasal, masa kita jawabnya saya adalah Hausfrau, kan nggak mungkin. Jadi, nah, bedanya apa sih sama yang nomor yang C sama B? Kalau yang C itu dia kayak menjelaskan tentang karena S-nya besar, jadi itu pakainya Anda itu biasanya non formal. Masa Anda tinggal di Dortmund, padahal dia menanyakan kamu kayak di mana Anda tinggal, masa jawabannya Anda tinggal di Dortmund. Nah, jadi yang benar itu adalah saya tinggal di Stuttgart. Terus yang ketiga itu ada we is Iron name. Nah, di sini itu kan
dia menanya tentang nama kamu gitu kan, siapa nama kamu tuh. Nah terus di sini jawabannya is Hazel Farah, artinya nama saya Farah. Di sini juga ich bin dash, ich bin student, itu kan nggak mungkin kan, karena ich bin student berarti saya adalah siswa, kan nggak kan. Terus yang keempat ada was sind Sie von Beruf, artinya dia menanyakan tentang pekerjaan. Nah di sini tuh semuanya sama kan, sind Sie Schülerin, ada sind ist Schülerin, terus ada juga ich bin Schülerin. Nah kalau yang A ini, option yang A ini, sind Sie Schülerin itu artinya Anda adalah, Schüler tadi itu siswa. Terus yang keduanya ini kan Sie ist berarti Anda adalah juga kan. Nah sedangkan yang option C ini, saya adalah siswa tuh. Jadi jawabannya yang C. Terus yang nomor 5, where sind Sie? Terus siapa Anda? Mein Name ist Meder, ich bin aus der Schweiz, ich bin Schüler. Nah ini udah bisa kita tebak, karena yang B ini dia jawaban artinya itu dia berasal dari Swiss. Terus kalau yang C ini dia artinya siswa. Nah karena kan pertanyaan itu kan ditanyain siapa Anda, jadi jawabannya adalah mein Name ist Meter, nama saya adalah Meter. Nah selanjutnya kita bahas ke materi yang kedua, sich und andere vorstellen, atau memperkenalkan diri dan orang lain. Nah di sini singular ada ich, du, er, sie, dan es. Biasanya artinya itu saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dia netral. Nah sein ini biasanya ada bin, bis, dan is. Terus verbnya itu ada plus e dan plus st, plus t juga bisa ada. Terus kalau untuk pluralnya itu ada ihren, wir, sie, kalian, kami, mereka, anda. Sein itu bisa seid, bisa juga zin, zaid, zin. Plusnya itu Nah di sini juga ada contoh soalnya nih, which is reaching, artinya itu lanjut aja deh. Nah di sini ada sebuah dialog kan, dialognya antara Ryan dan Bagas. Halo Bagas, pung tanda tanya. Nah jawab Bagas, hey Ryan, it's been sehr good. Nah untuk jawaban yang tepat, maka untuk yang jawaban yang tepat untuk dialog di atas itu dia yang Bagas itu tadi memberitahu bahwa dia itu kabarnya baik-baik saja. Nah berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, karena yang A itu artinya Wigas itu menanyakan kabar. Kalau yang B itu dia menanyakan di mana kamu berasal. Bis itu juga bukan, we all are itu juga bukan, Bowens itu juga bukan. Jadi yang paling tepat itu adalah Wigas. Nah yang kedua ini ada percakapan antara Alika dan Fatih. Nah Alika ini, yang pertama Alika, where kommen Sie? Terus Fatih jawab, ich Isilah teoretik pada dialog di atas dengan benar. Nah kalau ini dia menanyakan tentang dari mana kamu berasal. Ada kommen aus Indonesian, ada juga danke gut, ada yang C-nya itu ada danke, dan yang D-nya itu bin Schüler, dan yang kelima
Hey Fatih. Nah, karena word common sih itu artinya di mana kamu tinggal, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, komen aus Indonesia. Dan jadi itu saya berasal dari Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada Du welcher Schule gehst du? Nah, ini dia menanyakan apakah kamu seorang pelajar? Ich bin. Nah, jawabannya itu Ich bin Schüler in SMA Zweis Bekasi. Artinya saya sekolah di SMA 2 Bekasi. Terus wie alt sind Sie? Dia menanyakan tentang umur kamu. Ich bin 17 Jahre alt. Artinya umur saya adalah 17 tahun. Nah, yang nomor 5 ini juga ada dialog nih. Nah, kita mulai dari Erika ya. Is Heiner Mailer pung. Nah, jawaban yang benar ini apa? Kan dia nanyakan, apakah Anda Heiner? Nah, sebenarnya kalau yang A-nya kan tidak Meiner, itu enggak kan. Terus yang B-nya itu, yang C-nya itu, iya, saya adalah Brown. Itu enggak cocok sama pertanyaannya. Terus yang option D-nya ini tidak, saya adalah Mitch Warner. Terus Warner itu juga bukan. Jadi yang tepat itu jawabannya yang D. Tidak, saya adalah Brown. Kan? Karena kan dia menanyakan apakah Anda Maynard kan? Karena jawabannya dia bukan Maynard, jadi ya yang paling tepat yang B. Nah, selanjutnya ada berhubung on perhaps heidu, salam dan pamitan. Nah, di sini tuh salam biasanya diucapkan secara lisan ya dalam bahasa Jerman. Terus ada juga nih kayak Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Nah, kalau Guten Abend ini artinya selamat malam. Selamat malam ini artinya yang kayak kamu bisa sedang di luar tapi belum tidur gitu, kamu belum berada di kamar atau di tempat tidur gitu. Nah, sedangkan Guten Nacht itu sama tidur. Guten Appetit juga untuk sama makan. Halo. Terus ada Herzlichen Glückwunsch, artinya selamat. Herzlichen Willkommen, selamat datang. Wie geht's es Ihnen atau dir, apa kabar artinya. Nah, untuk yang soalnya ini, yang pertama itu, maaf. Pada pukul 8, Frau Siska bertemu dengan Ani. Nah, Frau Siska, pung, Ani, pung, Frau Siska. Nah, yang untuk mengisi titik yang pertama itu, dia kayak mengucapkan selamat pagi, kayak selamat, karena jamnya itu jam 8 pagi, jadi dia masuknya ke Guten Morgen. Nah, Guten Morgen Ani. Terus Ani menjawab, halo Frau Siska. Nah, untuk yang ketiga itu ada Guten Tag Frau Rina. Orang yang B ini menjawab pung. Herr Ulrich, herzlich willkommen in Tübingen. Nah, jawaban yang benar pada dialog atas itu apa sih? Nah, karena orang yang pertama tadi mengucapkan selamat siang, Guten Tag, jadi jawabannya juga Guten Tag. Karena yang lebih tepatnya Guten Tag dibandingkan Ich, Guten Morgen, Guten Abend, atau halo. Terus yang nomor 4 itu halo Nina.
we get here? Jawabannya adalah es gave mir nicht so gut. Terus yang kelima itu ada Good Nacht, Herr Müller bis morgen. Guten Nacht bis morgen, Herr Kohl. Oke, selanjutnya kita ke datum. Datum ini tanggal. Nah, untuk pengucapan tanggal dalam bahasa Jerman aturannya juga sama ya, seperti kayak bahasa Inggris. Yang pertama itu ada Erste, 2 itu Zwei, 3 itu Dritt, 4 itu Vier, 5 itu Fum, 7 itu Sechs, 6 itu Sechs, 7 itu Sieb, 8 itu Acht, 9 itu Neun, 10 itu Zehn. Contohnya ini, 15 Juni 1970. Ich bin am 15. Juni 1970 geboren. Terus 15/6/1970. Ich bin am 15. 1970 geboren. Sini juga. Nih, jika nah untuk oke. Jika kalian menanyakan tentang pertanyaan kayak kapan kamu lahir, itu kan kita tuh bisa menjawab dengan kata am, sedang am bla 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 bla. Nah, kalau untuk yang akan datang kayak masa kini atau yang sekarang, itu pakainya der bla 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 bla. Nah, terus belakangnya juga diganti te atau st kalau misalkan yang pakai der, sedangkan kalau yang am pakainya ten atau st. Nah, di sini kita juga punya contoh soalnya nih. Soal yang pertama, orang A ini bilang wis bis 1 bis 2 geboren. Terus jawaban yang orang B ini ich bin ... geboren. Nah, kira-kira jawaban yang tepatnya apa? Itu kan. Nah, seperti yang tadi saya katakan yang sudah saya jelaskan, bahwa kalau ada yang menanyakan Anda tentang ulang tahun Anda kapan ulang tahun Anda, itu pasti jawabannya menggunakan am. Nah, jadi nih kita lihat yang menggunakan am itu kan cuma yang B ya. Am 07 November 2005. Nah, jadi jawabannya itu. Nah, yang ini juga saya juga udah buat contoh lagi nih untuk yang nomor 2. Ada Rosie dan Rosman. Nah, Rosie ini nanya kan, kapan Indonesia merdeka? Rosman ini menjawab, kapan sih Indonesia merdeka ini? Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini kita harus lihat nih. Pada 17 Agustus, pasti yang April, Desember itu udah pasti salah kan. Jadi ada 3 option nih yang sama, A, B, dan E. Soalnya sama-sama di bulan Agustus. Tapi kita lihat artinya kan kalau yang 17 August 1945. Nah, kalau ini kan artinya tahun 1945 yang A. Kalau yang option B-nya itu 17 Agustus 1950. Sedangkan yang option E-nya itu 17 Agustus tahun 2002. Nah, jadi yang benar itu option yang A. 17 Agustus 1945. Oke, kita lanjut. Ini masih soal datum juga. Yang ketiga, Den Wievelten haben wir heute.
Jawabannya adalah Guten Abend, wir den 10 Januari 2013. Ini tuh artinya dia menanyakan tentang sekarang tanggal berapa gitu. Nah, kalau yang nomor 4 nih, wann bist du geboren? Ich bin habe der 21 Agustus Geburtstag. Nah, untuk yang nomor 5 juga ada dialognya nih. Nah, untuk orang yang A-nya ini, wann hast du Geburtstag? Orang yang B-nya ini menjawab, wir haben 1809 Geburtstag 2002. Nah, ini kan masa lampau kan, karena tahun 2002, sedangkan sekarang tahun 2020. Jadi menggunakan kata am yang lebih tepat. Oke, sekarang ada we write und Janine Frage. We Frage adalah kata tanya dalam bahasa Jerman yang huruf awal dari setiap katanya adalah huruf W. Berikut kata tanya yang merupakan we write. Nah, di sini ada was artinya apa? Contohnya itu was is das. Apa itu? Wo itu ada di mana? Where itu dari mana? We itu bagaimana? Where itu siapa? When itu kapan? Wohin itu kemana? Warum itu mengapa? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada dialog lagi. Untuk dialog yang pertama itu, sind Sie verheiratet? Artinya, apakah Anda sudah menikah? Kan? Nah, orang yang ditanya itu menjawab, ich bin nicht verheiratet. Ich bin single. Bist du verheiratet? Nah, orang yang A ini juga menjawab, ich bin verheiratet. Kira-kira untuk titik-titik yang pertama itu lebih tepat yang mana sih? Nah, ini kan artinya ich bin nicht verheiratet, berarti artinya saya belum menikah. Nah, terus dia juga menjelaskan kalau dia itu masih single. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nein, karena nein itu artinya tidak. Nah, untuk yang kedua itu ich bin verheiratet, berarti dia sudah menikah. Kalau misalkan dia menanyakan apakah kamu sudah menikah, jawabannya dia saya sudah menikah, berarti itu ja itu artinya ya saya sudah menikah. Terus untuk yang ketiga itu woher kommen Sie? Pertanyaan di atas itu tergolong ke dalam bentuk apa? Apakah ja Fragen, nein Fragen, we Fragen, datum atau zahlen? Nah, tadi kan sudah kita jelaskan nih ya, kalau we Fragen itu artinya kata tanya. Nah, woher kommen Sie itu kan dia menanyakan tentang dari mana kamu berasal kan. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan atau pernyataan. Jadi jawabannya adalah we Fragen. Terus yang nomor 4 itu is they name Jacob? Apakah Anda Jacob? Kalau Anda namanya Jacob, berarti jawabannya ja, mein Name is Jacob. Tapi kalau misalkan Anda bukan Jacob, berarti jawabannya adalah nein, mein Name is Erika. Nah, terus yang nomor 5 ini, kommst du aus Japan? Apakah Anda berasal dari Jepang? Jika Anda berasal dari Jepang, jawabannya pasti menggunakan kata ja. Sedangkan kalau bukan berasal dari Jepang, Anda bisa menggunakan kata nein. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah zahlen. Zahlen itu apa sih? Zahlen itu adalah bilangan. Kayak 1 sampai 10 gitu kan. Terus di sini saya juga ada soal nih. Yang soal pertama, 5 ditambah 7 sama dengan .
Nah, bahasa Jermannya 5 plus 7 is 12. 12 ini artinya 12. Terus soal yang kedua itu 19 ditambah 7 sama dengan mumpung-mumpung. Nah, bahasa Jermannya itu 19 plus 7 is 26. Oke, yang ketiga itu 10 kurang 3 sama dengan 10 minus 3 is 7. Nah, yang keempat ini 1 km sama dengan 1000 meter. 10 km and 3000 meter. Terus yang kelima ini ada 7 plus 10 is 17. Artinya 7 ditambah 10 sama dengan 17. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.